Berani-beraninya ada yang sunat bantuan sosial. Itu uang buat orang susah, bukan buat isi kantong pribadi. Pejabat yang ketahuan potong bansos, saya pastikan bukan cuma dicopot, tapi saya kejar sampai ke meja hukum. Jangan coba-coba main di penderitaan rakyat. Saya nggak peduli jabatanmu setinggi apa, kalau nyentuh hak orang miskin, selesai karirmu. Rakyat harus dapat utuh tanpa potongan. Kalau kamu muak lihat bansos dikorupsi, klik follow dan tulis dukunganmu di komentar. Anyar maneh, anyar maneh. Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dana hibah yang mencapai triliunan rupiah. Sebagai wong Jawa Timur, menurutmu pire? Tanggapamu pire? Komen ore. Khofifah diperiksa KPK, dicurigai atas 2 kasus besar. Ini dia faktanya, nama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, tengah jadi sorotan. Ia dilaporkan ke KPK, bahkan kantornya ikut digeledah. Bagaimana bisa? Yang pertama, Khofifah dilaporkan atas dugaan korupsi saat masih menjabat Menteri Sosial tahun 2015. Kasusnya soal proyek validasi data kemiskinan senilai hampir 400 miliar rupiah. Laporan ke KPK ini mencuat lagi usai audit BPK mencurigai adanya pengadaan fiktif dan laporan palsu dari daerah. Yang kedua, KPK juga menggeledah kantor Gubernur Jatim karena kasus dugaan suap dana hibah KONI dan kelompok masyarakat. Katanya, aliran dana dari APBD diduga tidak transparan. Akhir-akhir ini cuaca di Jawa Timur sangat ekstrim, dingin sekali. Aduh, namun cuaca dingin ini tidak sejalan dengan keadaan politik di Jawa Timur. Kemungkinan Bu Khofifah sekarang, Bu Gubernur kita, cuacanya sangat panas. Ya kalau tidak panas agak hangat lah. Mengingat Bu Gubernur ini kemarin dipanggil KPK berkaitan dengan dana hibah yang kalau tidak salah merugikan negara sekitar 1,2 triliun. Ya, cukup besar ya dana bagi-baginya. Akhirnya saya mencoba untuk membaca beberapa referensi dan cukup kaget. Ternyata kasus 1,2 triliun dana hibah yang menyeret beberapa politisi ternama di Jawa Timur itu tidak membuat Pemprov Jawa Timur ini belajar dari kesalahan untuk lebih hati-hati memakai APBD untuk dana hibah. Tahun 2025 anggaran dana hibah itu bertambah besar. Informasi yang saya himpun dari beberapa media itu besarannya 3,4 triliun. 10% dari nilai APBD Provinsi Jawa Timur. Ngeri. 3,4 triliun itu kalau dibelikan duriannya Bu Gubernur itu bisa setahun itu. Makan durian gak berhenti-henti, bisa-bisa sampai mabuk durian bisa-bisa. 3,4 triliun lur. 3,4 triliun. Itu kalau semisal dibagi-bagi buat masyarakat miskin, bangun-bangun rumah-rumah masyarakat miskin, bangun jalan, dijadikan beasiswa untuk anak-anak tidak mampu, itu kayaknya manfaatnya jauh lebih bermanfaat dah. Aduh, Bu Gubernur. Sudahlah Bu Gubernur, samperin itu KPK. Ya siapa tahu nanti KPK bisa membantu bersih-bersih di Jawa Timur lah. Ya biarkan urusan pemerintah ditangani Kang Emil. Kok kayaknya sih akhir-akhir ini lebih mentereng nama baiknya Kang Emil. Serius. Aduh, 3,4 triliun 2025 dana hibah Provinsi Jawa Timur. Ngeri nggak tuh? Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu rakyat kita. Kenapa? Kalau
Kalau kami pejabat sudah cukup, mau nyari apa lagi? Mobil dikasih sama negara, tunjangan dikasih, asuransi dibayarin, makan dibayarin. Tinggal sayangnya sama rakyat. Jangan ngambil lagi jatah rakyat, sudah. Usai diperiksa KPK, Hovifah, penyaluran dana hibah Pemprov Jatim sudah sesuai prosedur, katanya. Usai diperiksa KPK, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dengan wajah datar menyampaikan bahwa penyaluran dana hibah Pemprov Jatim sudah sesuai prosedur. Tapi publik malah bingung, kalau memang sesuai prosedur, kok bisa-bisanya ya ada 21 tersangka? Jangan-jangan prosedurnya memang koruptif sejak dalam pikiran. Kalau ini sesuai prosedur, mungkin sudah saatnya kita periksa juga prosedurnya. Siapa tahu memang prosedur yang dipakai template-nya, asal Bapak senang, asal cepat cair, asal tidak ketahuan. Kami sih percaya Ibu Hovifah, tapi apakah KPK juga percaya? 21 orang tersangka bukan jumlah undangan arisanmu, itu satu regu sepak bola plus cadangan. Katanya transparan, tapi makin digali kok makin keruh ya. Masyarakat cuma bisa senyum kecut sambil berbisik, kalau sesuai prosedur saja bisa jadi tersangka, bagaimana yang tidak sesuai? Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Kronologi kasus korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur. Kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat Pokmas di Jawa Timur kini menjadi sorotan nasional. Dana yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan masyarakat justru diselewengkan melalui praktik pemotongan dan pungutan liar yang sistematis. Awal mula kasus, dana hibah Pokmas bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 yang diarahkan melalui pokok pikiran pokir anggota DPRD Jatim. Secara teori, dana ini bertujuan membantu kelompok masyarakat, Pokmas, dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan infrastruktur kecil. Namun dalam praktiknya, banyak proposal yang fiktif atau dimanipulasi, bahkan sejumlah Pokmas hanya dipinjam namanya untuk pencairan dana. Uang yang turun ke lapangan kemudian dipotong 15-20% untuk pihak-pihak tertentu, termasuk oknum anggota dewan dan pihak swasta yang mengatur alur dana tersebut. Temuan dan penyelidikan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya penyelewengan dana mencapai ratusan miliar rupiah, di mana sebagian besar aliran dana tidak pernah benar-benar digunakan untuk kegiatan masyarakat. Hanya sekitar 55-70% dari dana hibah yang digunakan untuk proyek nyata. Sisanya diserap melalui pemotongan fee yang dibagi antara anggota DPRD, koordinator lapangan, pengurus Pokmas, dan penyusun administrasi proposal. KPK secara resmi menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus ini. 4 orang penerima suap, terdiri dari 3 penyelenggara negara dan 1 staf. 17 orang pemberi suap, terdiri dari 15 pihak swasta dan 2 penyelenggara negara. Kasus ini juga menyeret mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang diduga menerima keuntungan hingga miliaran rupiah. Dari total 21 tersangka, 4 orang telah resmi ditahan oleh KPK. Hasanuddin, anggota DPRD Jatim asal Gresik; Jody Pradana Putra, pihak swasta dari Blitar; Sulkar, mantan Kepala Desa Karanganom, Tulungagung; Wawan Kristiawan, pihak swasta dari Tulungagung. Sementara beberapa nama lain, termasuk Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jatim, belum ditahan karena alasan kesehatan dan masih dalam tahap pemeriksaan lanjutan. Nilai kerugian dan penyitaan aset. KPK telah menyita sejumlah aset tanah, bangunan, dan kendaraan dari para tersangka dengan nilai mencapai lebih dari 80 miliar. Total kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai sekitar 398 miliar. Makna di balik kasus ini, kasus hibah Pokmas Jatim menjadi pengingat keras bagi seluruh pejabat publik bahwa dana rakyat bukan alat untuk memperkaya diri atau kelompok. Korupsi semacam ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat dan mengorbankan kepentingan rakyat kecil yang seharusnya menerima manfaat dari program tersebut. Seruan untuk kita semua, mari kita kawal bersama proses hukum kasus ini sampai tuntas. Dorong agar dana publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. KPK hadirkan Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana hibah.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa Khofifah dijadwalkan hadir dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis, 5 Februari tahun 2024